Ya, lagunya rukunnya kalam dulu ya. Ya, kita mulai. Rukunnya kalam semua ada empat, berupa lafaz dan berbahasa Arab. Tersusun harus bisa memahamkan. Itulah rukun-rukunnya kalam. Kalimat itu dibagi jadi tiga. Satu kalimat isim artinya benda. Dua kalimat fiil artinya kerja. Ketiga huruf tak punya tanda. Tanda isim al ada di awalnya. Huruf-huruf jar juga ada di awalnya bertanwin. Dan juga bisa dijerkan. Darussalam itu luar biasa. Tandanya fiil itu empat, banyaknya diawali oleh kotsin juga saufa diakhiri oleh tak tanis yang mati. Darussalam selalu di hati. Itu ya. Itu tanda-tanda isim, tanda-tanda fiil ya. Tanda-tanda isim, tanda-tanda fiil ya. Karena tanda-tanda isim dan tanda-tanda fiil ini penting sekali untuk mengidentifikasi ya, mengidentifikasi jumlah ismiyah. Karena jumlah ismiyah itu diawali oleh isim. Bukti isimnya apa? Atau fiil. Bukti fiilnya apa gitu ya. Walaupun bagi kita sebenarnya kita di pondok itu sudah diajari mufrodat ya, kosakata. Dan dengan dengan kosakata tersebut kita bisa membedakan mana fiil, mana isim. Ya, tapi ini akan menambah pengetahuan karena kita tahu isim atau fiil melalui ciri-ciri fisiknya. Terus huruf-huruf jar, huruf-huruf jar itu juga menjadi petunjuk adanya isim, di mana isim yang terletak huruf jar, setelah huruf jar itu dia i'rabnya majrur. Nanti jarnya tergantung tanda jarnya tergantung isimnya ya. Oke, kita nyanyikan bikali rubah. Oke. Wahid isnan salasa bikali rubah ila ala min fi'an wa tahata bikali rubah ila alamin fi'an wa tahata min fi'an wa ta'ata bidengan seperti limilik rubah betapa banyak ila ke ala atas min dari fi di dalam min dari fi di dalam andari wadami tadami hatta sehingga andari wadami tadami hatta sehingga tadami hatta sehingga baik mu'rab dan mabni ya mu'rab dan mabni ini kalimat itu baik isim atau fiil itu atau huruf itu dibagi dari sisi perubahan atau tidaknya akhir kalimatnya menjadi dua macam, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu ter mu'rab ya, mu'rab itu bunyi akhir kalimatnya berubah-ubah ya. Kadang dhamma, kadang fathah, kadang kasroh, atau kadang wawu, kadang alif, kadang ya itu perubahan tersebut disebut dengan mu'rab. Sementara mabni adalah kalimat-kalimat baik isim, baik fi'il, baik huruf yang dia tidak berubah akhir kalimatnya. Apa saja? Maka dalam lagu ini sudah dijelaskan.
Lagunya Mu'rab artinya berubah. Mabni tidak berubah. Domir mausul dan isyarah. Isim yang tak berubah. Yang mu'rab fi'il mudhari. Yang mabni amr dan madi. Semua huruf pasti mabni tanpa terkecuali. Inilah mu'rab dan mabni yang kita pelajari, yang kita pelajari. Ya. Sementara isim-isim mu'rab ada berapa? Nah, ini ada. Sebelumnya kita belajar ya. Mu'rab itu ada apa? Tanda i'rab itu ada empat ya. Rofa, nasab, jer, dan juga jazm. Termasuk dengan tanda-tandanya. Ya, tapi adik main di sini ya. Nah. Ya, alamatnya i'rab ya. Bentar ya. Alamatnya i'rab itu empat macam. Rofa dan nasab, jar juga jazm. Rofa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh, jazm dengan sukun. Itu ya. Itu alamat asliyah ya. Harokat itu merupakan alamat asli dari i'rab. Ya. Selanjutnya, isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu ada enam. Dia merupakan unsur penting pembentuk mubtada. Ya. Unsur terpenting membentuk mubtada. Ada berapa? Enam. Al, isim alam, isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim idofah. Idofah adalah susunan dua kata yang pertama menyandarkan kepada kata yang kedua. Kata pertama disebut dengan mudhof, kata kedua disebut dengan ilaih. Lagunya bagaimana? Isim makrifat itu ada enam ya lagunya. Al-alam domir isyarah, mausul dan idhofah. Al-alam domir isyarah, mausul dan idhofah ya. Al-alam dhamir isyarah mausul dan idhofah. Selanjutnya isim-isim murab yang nanti kita juga akan pelajari tanda i'rabnya ya. Ada 10 di sini. Satu-satu isim murab, dua-dua isim tasniyah, tiga-tiga isim jamak. Sambil antum nyanyi nggak apa-apa ya. Mudzakkar salim dan mu'anats salim. Yang laki-laki mudzakkar salim, yang perempuan muannas salim. Jamak taksir banyak artinya, mengubah dari bentuk mufradnya. Abun, akhun, hamun, fu, dan zu. Itu semua isim yang lima, yang tak bertanwin ghairu munsharif. Satu dan dua itu sebabnya. Alif yang bengkok maksur namanya. Berharokat fathah di sebelumnya. Ya di akhir mankus namanya. Berharokat kasroh di sebelumnya. Oke. Maksur mankus sama mudhof ya mutakalim itu ada dipelajari di Nahwu jilid 2 ya. Nanti atau besok lah kita ajarkan nanti ya. Di mana tanda i'rabnya tidak tahu. Maksudnya tanda i'rabnya seolah-olah disembunyikan sehingga nanti i'rabnya bukan
dhammah dhahirah tetapi dhammah muqaddarah. Dhahirah itu artinya jelas, muqaddarah itu artinya samar-samar atau disembunyikan. Terus sekarang kita yang tidak kalah penting dan ini juga penting sekali adalah menghafal tanda i'rab. Bahwa tanda i'rab itu terbagi menjadi dua. Ada yang menggunakan harokat dan ada yang menggunakan huruf ya. Yang paling utama hafalkan dulu yang harokat, baru huruf ya. Kita mulai dulu tanda i'rab isim yang dengan tanda i'rab harokat ya. Ada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, ada ghairu munsharif ya. Isim mufrad rafa dengan dhammah. Isim mufrad nasab dengan fathah. Isim mufrad jar dengan kasrah. Isim mufrad dhammah fathah kasrah. Jamak taksir rafa dengan dhammah. Jamak taksir nasab dengan fathah. Jamak taksir jar dengan kasrah. Jamak taksir dhammah fathah kasrah. Mu'annas salim rofa dengan dhammah. Kalau mu'annas salim itu nasabnya dengan kasrah bukan fathah ya. Maka nanti misalnya saya melihat muslimat muslimat bukan ro'a itu muslimatan tetapi ro'a itu muslimatin. Memang seperti itu ya. Innal mu'minina wal mu'minati. Walaupun dia terletak setelah inna nasab. Jadi jangan terkecoh ya. Tidak semua kasrah itu sebagai tanda jar dan tidak semua fathah itu menjadi tanda nasab. Ya, mu'annas salim rofa dengan dhammah. Mu'annas salim nasab dengan kasrah. Mu'annas salim jar dengan kasrah. Mu'annas salim dhammah kasrah kasrah. Gitu. Ghairu munsharif adalah kalimat yang tidak menerima tanwin seperti nama orang Ahmadu, Fatimatu, Zainabu, Maryamu, Aisyah itu tidak menerima tanwin ya atau jamak masajidu mafatihu manadilu itu tidak menerima tanwin ketika dijerkan bukan menggunakan kasroh tapi menggunakan fat ghairu munsharif rafa dengan dhammah ghairu munsharif nasab dengan fathah ghairu munsharif jar dengan fathah ghairu munsharif dhammah fathah fathah. Tuh. Itu adalah tanda i'rab yang isim yang mu'rabnya menggunakan harokat. Kalau pengen cepat begini, isim mufrad dhamma fatha kasrah, jama' taksir dhamma fatha kasrah, muannas salim dhamma kasrah kasrah, ghairu munsharif dhamma fathah fathah itu boleh. Sekarang isim yang tanda i'rabnya menggunakan huruf. Nah, ini di Nahwati jilid 2 ya, tapi ini juga penting ya untuk semua kalangan. Kalau asmaul khamsah itu tanda i'rabnya di akhir kalimat berupa huruf. Kalau jamak mudzakkar salim dan isim tasniah itu tanda i'rabnya di huruf kedua sebelum akhir. Ya, itu ya. Maka waw dan alif ya. Asmaul khamsah rofa dengan wawi. Asmaul khamsah nasab dengan alif. Asmaul khamsah jar dengan iya. Asmaul khamsah wawu alif iya. Ya. Mudzakkar salim rofanya dengan wawu. Nasab jarnya menggunakan iya. Ya. Mudzakkar salim rofa dengan wawu. Mudzakkar salim nasab dengan iya. Mudzakkar salim jar dengan iya. Mudzakkar salim wawu iya iya. Muslimuna muslimina muslimina innal muslimina. Ya. Terus isim tasniah. Isim tasniah rafanya dengan alif muslimani huruf kedua sebelum akhir.
Ya, lagunya isim tasniyah rofa dengan alif, isim tasniyah nasab dengan iya, isim tasniyah jar dengan iya, isim tasniyah alif iya iya gitu, alif iya iya ya. Seperti ini akan bermanfaat ya ketika antum baik mengi'rab, baik itu membaca, baik juga dalam menulis. Maka dianjurkan ya untuk bisa menghafal dan menguasainya ya. Ini nanti kan masuknya dalam wa alamatu rafihi, wa alamatu nasbihi, wa alamatu jarrihi. Nanti kan kita kadang kalau nggak hafal kan bingung. Kalau sekedar menghafal kaidah, tidak semua orang atau tidak semua kita mau menghafal model-model kaidah seperti asmaul khamsah turfa'u bil waw, itu nggak semua orang mau hafal seperti itu. Kalau kita paham maka mudah menghafal ya. Hmm. Sekarang isim semi rofa ya. Lagunya ini adalah status kalimat di mana status kalimat ini i'rabnya rofa semuanya ya, rofa pasti rofa. Ya. Maka ketika kita belajar nawahdeh itu pasti pengertiannya apa itu mubtada. Mubtada ismun marfu. Apa itu khobar? Khobar adalah ismun marfu. Seperti itu. Marfu itu menunjukkan hukumnya. Ingat bahwa dalam mengirab itu ada tiga. Pertama, tanyakan statusnya. Kedua, hukumnya. Ketiga, tanda i'rabnya. Ya. Ya. Oke, kita nyanyikan isim yang rofa tujuh banyaknya. Satu mubtada, dua khobarnya. Naibul fa'il beserta fa'il isimnya. Karena khobarnya inna naibul fa'il beserta fa'il isimnya, karena khobarnya inna. Dan yang terakhir isim yang ikut kepada isim yang rofa, taukidan badal atof dan naat. Ayo semangat, ayo semangat, taukidan badal atof dan naat. Ayo semangat, ayo semangat. Ada isim-isim yang ikut. Taukid, badal, atof, dan naat. Taukid artinya penguatan, badal artinya perincian, atof artinya sambungan, naat artinya sifat. Ya. Selanjutnya, oke. Kita kemarin juga belajar inna dan kana ya, amil nawasih ya. Ini belum saya ajarkan. Tapi yang kita ajarkan kemarin hanya sampai kepada kana dan inna, zonanya belum ya. Karena zona itu banyak sekali. Kalau kalau kana itu merupakan isim menasabkan khobar. Kalau inna itu menasabkan isim merupakan khobar. Kalau donna itu menasabkan kedua-dua kalimat baik mubtada dan khobarnya. Ya, oke. Kita nyanyikan dulu ya. Saya berikan contoh dulu ya. Ini amil-amil adalah huruf-huruf atau kalimat-kalimat yang bisa memberikan perubahan i'rab pada kalimat yang terletak setelahnya. Ini lagunya begini. Amilna Amilna wase ada tiga, karena inna donna saudaranya merusak mubtada dan khobarnya. Amil nawase itu namanya. Amil nawase merusak mubtada dan khobar. Apa arti merusak? Merusak artinya itu merusak eh, tanda i'rab. Kalau karena itu merusak tanda i'rab khobar, kalau inna itu merusak tanda i'rab isimnya, gitu ya, tanda i'rab. Seorang lagi, amil nawase ada
tiga, karena inna dhanna saudaranya merusak mubtada dan khobarnya. Amil nawasih itu namanya. Karena sebentar, apa tadi? Amil nawasih itu namanya. Ini karena dan kawan-kawannya ya. Karena batasara laisa dhalla adha asbaha amsa mazala dan mabariha mafati amada maman fakka. Ini kawan-kawannya kana ya. Kawan-kawannya kana itu banyak. Kemudian kawan-kawannya ini apa saja yang hukumnya sama? Inna anna dan ka anna laita la'alla walakin dan lakinna. Inna an itu gimana hukumnya? Nasobakan isim itu amalnya. Rafakan khobar itu amalnya. Itu untuk inna dan anna. Kalau kana sebaliknya merofakan isim dan menasobkan khobar. Yang Zona tidak saya ajarkan dulu ya. Oke, langsung ke mansubatul asma karena kita kemarin sudah belajar maf'ul bih, maf'ul mutlak dan maf'ul li aja lihi. Oke. Lagunya isim yang nasab 10 modelnya maf'ul hal tamyiz itu rupanya khobarnya kana isimnya inna maf'ulnya zona serta mustasna khobarnya kana isimnya inna maf'ulnya zona serta mustasna isimnya la serta munada munada mudhaf dan syibhu mudhaf dan yang terakhir isim yang ikut kepada isim yang nasab dan yang terakhir isim yang ikut kepada isim yang nasab. Baik, setelahnya zorof ya, ada zorof. Zorof itu keterangan tempat ya. Zorof. Jadi apa perbedaannya huruf cer sama zorof? Apa persamaannya huruf cer? Huruf cer kan bikali rupa. Kalau zorof itu eh, menunjukkan keterangan tempat. Semuanya keterangan tempat. Itu zorful makan namanya. Nanti ada namanya zorful zaman. Itu keterangan waktu. Lailan, sobahan, naharon itu. Zorof itu apa saja zorof? Ini namanya zorful makan. Lagunya Tata di bawah, fauqa di atas, amama di depan, waro'a di belakang, yamina di kanan, shimala di kiri, baina di antara, ma'a disertai, qabla sebelum, ba'da sesudah, haula di sekitar, inda di sisi. Itu ini ya, itu lagu apa namanya? Zoroful makan nanti tahta sariri kita akan bisa fauqa fauqal baiti waro al hammami sama-sama hukumnya sama seperti cer ya seperti huruf cer dicerkan ya. Baik, kita sekarang belajar hal ya, kita akan mengkaji hal. Sebelumnya saya izin sebentar ke belakang ya, kita akan belajar hal. Sebentar ini saya tunjukkan dulu. Hal itu menunjukkan pekerjaan atau perlakuan yang dilakukan oleh subjeknya. Oke, sebentar. Hal, ini dia hal.
Ini hal ya. Saya ke belakang sebentar, antum bisa baca-baca ya. Oke, sebentar. Ya, baik. Kita mulai kembali ya. Hal. Hal itu ada rukunnya, ada hal dan ada sahibul hal. Hal itu menjelaskan perilaku pelaku ketika dia mengerjakan sebuah pekerjaan atau gaya pelaku ketika dia mengerjakan sebuah pekerjaan. Sementara sahibul hal istilah untuk nama sang pelakunya atau subjeknya dan dia itu ada di kalimat yang sempurna ya, kalimat yang sempurna. Jadi kalau membuat jumlah ismiyah ya mubtada khobarnya dulu baru hal. Kalau membuat jumlah fi'liyah ya fi'il dan fa'ilnya dulu baru hal. Dan hal itu diambil dari isim fa'il atau isim maf'ul ya. Yang kemarin kita sudah pelajari huruf apa pelajaran sorof itu ya. Nasoro yansuru nasron famansoron fahuwa nasirun. Nah, itu ya. Wadaka mansurun itu. Nasir atau mansur. Fa'il atau maf'ul biasanya dari itu ya. Baik, contohnya di sini kita membuat jumlah fi'liyah. Guru menjelaskan pelajaran sambil berdiri atau dengan keadaan berdiri atau sembari berdiri itu nggak apa-apa. Untuk penerjemahnya sambil atau sembari. Maka koiman itu diambil dari kata koma yakumu. Isim failnya adalah koimun. Karena hal adalah isim yang nasab, maka nasabnya dengan fathah. Syaroha al-mudarrisu ad-darsa koiman. Pengajar menjelaskan pelajaran sembari berdiri atau sambil berdiri. Ya. Atau seperti ini, Rokibna al-bahro haijan. Kami mengarungi lautan ketika keadaan lautnya bergejolak. Jadi hal itu membuat kalimat lebih simpel ya. Dan dia diambil dari isim fa'il atau isim maf'ul. Hmm. Nanti sambil tidur, ini dikerjakan ya ini ya. Dalam keadaan bersih itu juga. Bisa juga menggunakan jumlah ismiyah. Jadi selain menggunakan apa namanya isim fa'il, isim maf'ul atau isim ya isim fa'il, isim maf'ul atau isim atau sifat musyabbahah. Sifat musyabbah itu biasanya menggunakan wazan fa'ilun, tawilun, qasirun itu namanya sifat musyabbahah. Atau bisa hal itu dengan menggunakan jumlah ismiyah, tetapi nanti antara satu jumlah dengan antara sohibul hal pelakunya dengan gaya atau perlakuannya itu atau perilakunya itu ketika dia melakukan pekerjaan itu dipisahkan dengan huruf waw. Contohnya hadara ad-duyufu wal mudifu ghaibun. Hadar aduyuf. Para tamu hadir. Wal mudhifu ghaibun. Dalam keadaan tuan rumahnya pergi. Ya. Dalam keadaan atau ketika tuan rumahnya pergi. Wal mudhifu ghaibun. Ini adalah jumlah ismiyah. Di mana mubtada'nya al mudhif, khobarnya adalah ghaib.
La ta'kulu al-fakihata. Janganlah kalian memakan buah-buahan dalam keadaan buah-buahan itu mentah. Wahia itu bisa, ya. Itu namanya sahibul hal dan sahibul hal. Ya. Ini yang paling utama teman-teman. Selanjutnya kita mengkaji kembali ya, mengkaji kembali kitab Bidayatul Mujtahid dan nanti kita coba untuk praktek ya, praktek atau bimbingan lah ya. Nggak usah takut, pasti akan kami bimbing sampai antum memahaminya. Sebentar, sebentar. Oh, tadi sudah ya Bidayatul Mujtahid ya. Saya bukakan kitab Bidayatul Mujtahid dulu ya. Hmm. Ya, ini ya. Kitab Bidayatul Mujtahid yang dipelajari di kelas 5 dan kelas 6. Baik, kita Taharati ya. Judul, semua judul itu i'rabnya apa? Khobar ya. Semua judul i'rabnya khobar. Semua judul i'rabnya khobar ya. Kita Taharati. Kenapa dibaca kitabu bukan kitabah bukan kitabik? Dibaca kitabu karena kedudukannya sebagai khobar. Mubtada'nya di mana dibuang? Kalimat kalimat apa yang dibuang? Hada atau hadhihi, isim isyarah. Isim isyarah itu kan isim ma'rifat, maka sah sebagai mubtada. Kitabut taharati merupakan susunan kalimat mudhof yang disandarkan kepada at-taharati yaitu mudhof ilaih. Maka at-taharati sebagai mudhof ilaih dia i'rabnya jer dengan kasroh. Kita butuh haroti. Fanaqulu innahu ittafaqo al muslimuna ala anna at-taharata asy-syar'iyyata taharatani taharatun minal hadathi wa taharatun minal khabathi wattafaqu ala anna at-taharata minal hadathi salasatu asnafin wudu'un wa guslun wa badalun minhuma wa huwa at-tayammumu. Nah, seperti itu idealnya membaca kitab. Jadi kita tahu mengakhiri sebuah kalimat dengan bunyi yang tidak bertentangan dengan kaidah. Ya, saya irap dulu nanti setelah itu siap-siap ya teman-teman ya. Oke. Kalau itu nanti kemarin kan sudah ya. Nanti kita irap ini aja. Wattafaku. Kemarin kan ittafaqo al muslimuna. Ittafaqo al muslimuna adalah jumlah fi'liyah karena diawali oleh fi'il yaitu kalimat ittafaqo al muslimuna adalah fa'il. Fa'il itu adalah isim rafa terletak setelah fi'il. Al-muslimun adalah fa'il sebagai subjeknya. Fa'il itu rafa, tanda rafanya menggunakan huruf waw karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Al-muslimuna. Ala anna atau harota sebagai isim anna. Isim anna itu nasab tanda nasabnya fathah maka dibaca atau harota. Asyariyah sebagai isim yang ikut yaitu naat. Karena dia mengikuti secara sempurna maka dia adalah naat. Ya, naat itu mengikuti man'ut atau kalimat yang diikuti atau sebelumnya. Maka karena atau harota itu mansub dengan fathah dibaca atau harota maka ini juga asyariyah ya naat nasab dengan fathah atau harota sebagai isim anna pasti ada khobar ananya ada pada kalimat toharotani toharotani khobar itu isim yang rofa isim yang rofa tujuh banyaknya satu mubtada dua khobarnya kan gitu toharotian adalah khobar itu marfu atau rofa tanda rofanya apa harokat apa huruf ustadz karena dia adalah isim tasnia alif iya i iya
Kemudian ada perincian toharatun minal hadasi wa toharatun minal khabasi. Kenapa dibaca toharatun bukan toharotan bukan toharotin? Karena toharatun sebagai badal atau perincian. Perincian dari kalimat toharotani yang masih umum. Karena toharotani ini rofa atau marfu, maka otomatis anak buahnya juga marfu, yaitu toharatun minal hadasi wa toharatun minal khabasi. Yang akan kita kaji adalah kelanjutannya ini ya. Nanti mau dipersiapkan, saya kasih waktu untuk belajar-belajar sendiri ya. Oke. Wattafaku ala anna at-taharata minal hadasi salah satu asnafin. Wattafaku dan orang-orang muslim berittifak atau bermufakat karena yang pertama kan al-muslimun itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu fa'ilnya tidak fi'ilnya tidak mengikuti apa jumlah fa'ilnya. Walaupun fa'ilnya itu jamak, kalau dia jumlah fi'liyah, fi'ilnya tetap isim mufrad. Tetapi ketika ada pengulangan fi'il, maka dia dijadikan mengikuti rupa mubtada'nya. Kalau mubtada atau fa'ilnya, kalau fa'ilnya apa? Jamak mudzakkar salim, dia juga jamak mudzakkar salim. Wattafaqu ala anna at-taharata sebagai isim anna itu nasab atau mansub wa alamatun nasbi atau tanda nasabnya fathah. Karena at-taharah adalah isim mufrad. Minal hadathi jar majrur salah satu asnafin kalau ada anna kalau sudah ketemu isim anna maka tinggal kita cari khobar anna di manakah khobar anna di kalimat salah satu asnafin adalah mudhof dan mudhof ilaih salah satu asnafin. Kalau pakai alif lam ya salah satu al asnafi. Tapi ini tidak salah satu asnafin. Maka perincian dari salah satu inilah yang disebut dengan badal. Maka di sini ada wudhu wa ghusl wa badal. Karena salah satu adalah khobar ana, maka khobar ana itu rofanya dengan dhammah lima, maka dibaca salah satu. Otomatis anak buahnya juga dibaca mengikuti salah satu. Maka wudhuun yaitu wudhuun wa ghuslun dan mandi wa badalun dan pengganti minhuma dari keduanya. Wa huwa atayammumu wa huwa itu pasti jumlah ismiyah. Huwanya itu titik, huwa itu mubtada. Mubtadanya di awal kalimat setelah huruf istinaf. Kemudian mubtadanya juga dari isim ma'rifah yaitu kalimat domir wahwa adapun pengganti dari keduanya itu atayamumu yaitu tayamumu sebagai khobar. Bisa ya teman-teman ya? Insya Allah bisa ya. Nanti yang saya minta adalah wattafaku ala anna toharota ini. Satu lagi, maka demikian ketika membaca ini abwabu bukan abwaba atau bukan abwab. Abwabu sebagai apa abwabu? Sebagai apa? Kho, khobar. Mubtada'nya mahdzuf atau dibuang kalimatnya hadhihi abwabul wudu'i. Setelahnya lagi ada innal qaula al-muhita. Al-muhit sebagai naat. Bi usuli hadhihi al-ibadati yanhasiru fi khamsati abwabin. Di manakah khobar isim innanya ada pada kalimat yanhasiru? Ya. Hadhihi ala ibadati ini badal juga ya apabila ada isim isyarah terletak setelah apabila ada kalimat isimnya terletak setelah isim isyarah dan kalimat apa setelah isim itu ma'rifat maka dia tinggal mengikuti i'rab kalimat sebelumnya. Karena hadhihi di sini mudhof ilaih dengan jar maka ala ibadati juga dengan jar. Kalau memang belum dipahami, insya Allah nanti paham ya. Seperti kalimat alif lam mim zalikal kitabu. Kenapa alkitabu? Karena alkitabu sebagai badal bagi zalik. Zalik di sini kebetulan dia posisinya di muka kalimat yang mengindikasikan dia adalah bagian dari mubtada. Zalika kan isim isyarah ya. Isim isyarah kan ma'rifat. Zalika dia menempati isim rofa maka otomatis kalimat yang mengikuti juga rofa. Zalikal kitabu. Saya tambah satu lagi teman-teman ya. Ini al-babu al-awwalu. Adapun itu bab yang pertama. Al-babu al-awwalu ini adalah susunan apa? Al-babu adalah
khobar. Mubtada'nya dibuang kalimat hada. Al awal sebagai apa? Ikut sempurna. Albab alif lam, al awal juga alif lam, maka pasti dia adalah naat, ya. Maka naat itu mengikuti yang dimatutkan. Di sini al babu rofa, maka nanti juga al awwalu. Kemudian ad-dalilu dia juga sebagai khobar. Ad-dalilu hada ad-dalilu ala wujubi al-wudu'i, dalil atas wajibnya wudhu wa alaman yajib, dan dalil dan siapa saja yang wajib wudhu, wa mata yajib, dan kapan diwajibkan. Itu ya. Ini saja satu baris saja. Di antara huruf istinaf itu ada huruf amma dan titik-titik fa. Kalimat yang terletak setelah amma itu i'rabnya mubtada, kalimat yang terletak setelah fa-nya itu khobar. Maka di sini ada amma dan fa. Fa amma dalil ala wujubiha fal kitab was sunnah wal ijma. Ini belum saya harokati, akan kita harokati dengan proses i'rab. Fa amma dalil ala wujubiha fal kitab. Ini jumlah ismi atau jumlah fi'liyah? Jumlah ismi Ustaz. Kok kamu tahu? Karena diawali oleh isim yaitu kalimat ad-dalil. Apa tanda isimnya? Alif lam. Kalau memang ini adalah jumlah ismiyah, kan ini pertama menanyakan status ya, baru menanyakan hukum i'rab. Hukum i'rabnya apa? Ad-dalil mubtada itu hukum i'rabnya adalah rofa. Baru tanda i'rafanya dengan apa? Dengan domah, maka sah kita baca fa amad dalilu ala wujubiha, adapun dalil ala wujubiyah atas wajibnya wudhu. Apa itu? Maka kalimat yang terletak setelah fa pada posisi kalimat amma, maka i'rabnya sebagai khobar. Maka di sini dibaca fal kitabu, ya. Fa amma dalilu, adapun apa? Adapun dalil atas kewajiban wudhu itu fal kitabu Al-Quran, was sunnatu dan sunnah, wal ijma'u dan ijma'. Maka as sunnah wal ijma' ini dikategorikan sebagai apa? Badal. Dikategorikan sebagai badal. Badal kepada al-fal kitabu. Bukan badal, afwan, atof. Atof ya. Atof karena di sini ada huruf waw ya. As-sunnah wal ijma' ini dihukumi atof kepada isim yang rofa, karena fal kitabu adalah isim yang rofa, maka nanti dibaca fal kitabu was sunnatu wal ijma'u, ya. Fa'amad dalilu, adapun dalil ala wujubi atas wajibnya wudu itu fal kitabu, maka khobar itu kan terletak setelah itu ya. Maka fal kitabu Al-Quran was sunnatu, karena ikut rofaknya al fal kitab, wal ijma'u karena mengikuti i'rab sebelumnya, ya. Fal kitabu kitab was sunnatu sunnah, wal ijma' dan ijma'. Oke, seperti itu teman-teman ya, bisa ya. Sekarang kita praktek ya. Praktek yang mana? Yang amat dalil ini sama di atas tadi. Astagfirullahaladzim. Ini dulu ya, nanti baru bawahnya ya. Sementara kita cukupkan dulu ini pertemuannya. Setelah ini kita praktek ya teman-teman ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan atau bisa dikirimkan ke WA kami. Jangan keluar dulu dari Zoom karena setelah ini kita praktek dulu ya. Kita praktek bimbingan dulu membaca wattafaku ala anna atau harah ini ya. Ya, siap-siap ya. Hmm. Sementara ini recordnya saya cukupkan dulu. Nanti semua orang, semua peserta akan